Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ijtihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita lanjutkan kajian kita. Ya, kita kembali ke tema fikih kita secara reguler yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kalau minggu kemarin atau bulan kemarin kita terpotong karena kita telah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban. Ya. Hari ini kita akan lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Kita sudah membahas syarat sahnya Jumat, syarat wajibnya Jumat, fardunya Jumat, rukun khutbah sudah kita bahas bersama. Hari ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah hayatnya sholat Jumat. Berharap mudah-mudahan pelaksanaan sholat Jumat kita punya nilai plus selain mengumpulkan kewajiban kita, selain mendapatkan pahala karena kita melaksanakan sholat Jumat, juga kita mendapatkan pahala karena kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Wahayatuha, artinya sunnah-sunnahnya Jumat itu arba'u aw khamsat khisalin. Ya, ada 4 ataupun 5 perkara. Ahaduha, yang pertama al-ghuslu, mandi. Tetapi dalam kajian fikih kita, kalau al-ghuslu itu bukan mandi seperti ketika kita mau ngantor, ketika kita mungkin pulang kerja, bukan. Tetapi al-ghuslu itu adalah mandi seperti mandi wajib. Seperti mandi wajib artinya membasahi seluruh anggota badan kita dari rambut sampai kaki. Nah, kalau mandi yang tidak basah semua itu bukan al-ghuslu. Dalam ilmu fikih, al-ghuslu itu adalah mandi seperti mandi wajib. Seluruh anggota badan kita itu harus kena aliran air. Aliran air. Siapa yang buat sunnah mandi itu liman yurid huduraha min dzakarin aw unsa hurrin aw 'abdin muqimin aw musafirin. Yang disunnahkan mandi bagi orang yang pada hari Jumat itu adalah bagi orang yang ingin hadir ke Jumatan, inginnya melaksanakan sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun perempuan tidak wajib, tetapi kalau sholat Jumat sholatnya sah. Ya, aw 'abdin aw hurrin, baik itu merdeka maupun budak, aw muqimin aw musafirin, baik itu penduduk setempat maupun musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumat, tetapi kalau melaksanakan sholat Jumat, sholat Jumat sah. Tidak harus sholat dulu. Bagi orang musafir yang mau melaksanakan sholat Jumat, ya sunnahnya mandi. Tetapi musafir yang tidak ingin melaksanakan sholat Jumat karena ingin jamak nanti zuhur dan asar dengan jamak takdim atau jamak takhir, ya nggak harus mandi, nggak sunnah mandi. Jadi mandi membasahi seluruh anggota badan kita, ya seperti orang mandi wajib junub atau kalau perempuan mungkin haid dan nifas dan semacamnya. Waktu usliha, waktu mandinya itu kapan? Minal fajris tsani, sejak terbitnya fajar yang kedua atau waktu subuh. Jadi kalau kita mau ngantor berangkat pagi, kalau kantornya jauh jam 5:30 udah berangkat, maka sunnahnya tuh mandi. Nah, pas subuh mandi atau habis mandi, niatnya untuk menghadiri sholat Jumat. Nawaitu, ya, nawaitul ghusla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala.
Saya mandi untuk menghadiri sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau dilafalkan, kalau nggak dilafalkan dalam hati ya, pokoknya niat mandi Jumatan. Jadi sejak fajar shoti, sejak subuh sampai kapan? Sampai ketika khotib naik mimbar. Wa taqribuhu min dhahabihi afdal. Bagaimana kalau berangkat Jumatnya nggak pagi, berangkat jam 11 atau setengah 12, atau bahkan mungkin ketika ya pengumuman sudah dikumandangkan di masjid. Ya, mandinya yang terbaik ketika sudah dekat dengan keberangkatan kita menuju masjid. Kalau berangkat jam 11 ya setengah 11, jam 11 kurang seperempat sudah kita mandi. Kalau berangkat setengah 12 ya mandinya jam 11:04 atau mendekati habis mandi, beres-beres, pakaian mungkin nanti cari yang bagus, parfum dipakai semua, nanti baru kita berangkat masjid. Itu yang sudah masjid mandinya yang terbaik. Tetapi kalau bagi kita yang kantor kan nggak mungkin. Kalau semua orang kantor mandi semua, mandinya nggak cukup. Ya nggak ada masalah, mandi pagi, nanti sampai di kantor harus mandi lagi. Itu yang pertama. Jadi al-ghuslu mandi. Bagaimana kalau dia berhalangan untuk mandi menggunakan air? Fa inna ajaza an ghusliha tayammama bi niyatil ghusli laha. Kalau dia ada halangan tidak bisa menggunakan air karena faktor medis atau airnya yang tidak ada, tayammama dalil bertayammum bi niyatil ghusli, untuk niat mandi. Niat tayammum itu standar satu, mau sholat mau apa satu. Nawaitu tayammum listibahatis sholat ya, lillahi ta'ala. Saya niat tayammum agar boleh sholat. Kalau sudah boleh sholat, yang lain boleh semua. Wathani, dan yang kedua, tanziful jasad. Sunnah yang kedua bagi orang yang melaksanakan ibadah Jumat itu tanziful jasad, membersihkan jasad, bi izalatir rihil kari min, dengan cara menghilangkan ya bau-bau yang kurang sedap. Apakah faktor keringat atau mungkin habis makan jengkol, makan pete atau makan apapun, diusahakan hilang dalam anggota badan kita. Atau habis makan durian, tangannya masih bau durian. Kalau yang senang enak, tapi yang nggak senang nanti malah nggak enak yang di sampingnya. Jadi itu dihilangkan semua, sebisa mungkin berangkat masjid minimal badan kita netral. Ya, harum nggak, tapi juga bau nggak. Kalau bisa. Selain membersihkan anggota badan kita, tentunya juga adalah ya watatyibul jasad, menggunakan harum-haruman, mengharumkan badan kita, baik pakaian kita, rambut kita, sebisa mungkin pakai parfum. Walaupun parfumnya bukan parfum ya yang sangat menyolok sehingga orang sampingnya nanti malah puyeng. Ya, parfum yang enak. Apakah itu Hajar Aswad atau mungkin ya ada sekarang kan ada bunga 1000, bunga 100 macamnya lah. Penting parfum yang enak. Atau ada orang harum tangannya itu bukan pakai parfum, ada kayu. Semat kalau dulu punya tasbih cendana ya. Itu kalau dikini sama tangan tuh harumnya luar biasa. Dia nggak menggunakan parfum, cuman itu sambil berzikir, mencet, semerbak wanginya luar biasa. Intinya jangan sampai anggota badan kita itu yang pertama tidak bau, yang kedua bukan sekedar netral tidak bau, sebisa mungkin adalah
mengeluarkan aroma yang enak, sehingga orang yang sampingnya itu merasa betah berdampingan dengan dia. Kenapa? Sholat Jumat itu waktunya lama, kurang lebih setengah jam. Dari dia dengarkan khutbah, sholat Jumat kurang lebih setengah jam. Jadi kalau mengeluarkan aroma yang tidak sedap, tidak nyaman, maka ya, orang yang duduk bersama dengan kita itu cukup lama ya menikmati aroma yang tidak enak. Tapi kalau enak, ya, lama juga menikmati aroma yang enak. Ibadah kita bersih. Makanya orang kalau mau berangkat Arafah pada tanggal wukuf, karena nanti tidak boleh pakai parfum semuanya, ya sebelum berangkat kan sudah pakai parfum yang awet. Nanti kan tidak boleh kalau sudah pakai rom niat kan baru tidak boleh pakai parfum lagi. Kalau sebelum kita melaksanakan wukuf atau sebelum niat ya nggak ada masalah. Parfum bersihkan dulu semacamnya. Biar nanti selama kurang lebih 2 hari itu walaupun tidak harum minimal nggak bau. Walaupun bau mungkin minimal tidak terlalu menyengat baunya. Dan bersama sabunnya nggak boleh yang mengandung aroma harum. Wasal dan yang keempat, labsus siyab al-bayt, menggunakan baju atau pakaian yang berwarna putih. Rasulullah itu sangat senang dengan pakaian yang berwarna putih. Walaupun si lain Rasulullah juga senang berpakaian yang berwarna hijau ya. Hijau biru. Hijau ya. Saya kadang-kadang salah nyebut antara hijau dan biru. Pakaian hijau baik itu yang pakai ya sorban. Orang sholat itu sunnah pakai sorban. Mau Jumat nggak Jumat sholat sorban yang hijau. Bahkan orang-orang wahid itu minta sorban warna hijau, sudah seledangkan. Itu sunnahnya. Jadi yang kalau putih ya hijau. Ya kalau ngantor seragamnya batik, dipakai batik. Atau boleh pakai 2, nanti mau Jumatan ganti. Sekarang enggak ya, enggak batik ya. Tahun kurang lebih 2 tahun yang lalu sebelum Covid itu, kalau pas saya ada tugas Jumatan di Balai Kota Jakarta Selatan itu jamaahnya pakai batik semua. Kenapa? Orang kantor semua. Batiknya batik korpri. Tapi sekarang setelah Covid terus sampai sekarang alhamdulillah sudah nggak pakai batik, pakai putih semua. Ada yang putih koko, putih kemeja dan semuanya. Karena memang tidak bisa menggunakan yang putih maupun yang hijau, ya, yang ada yang penting yang terbaik, yang paling bersih. Saya tidak mengatakan yang paling baru, tidak, yang bersih minimal. Apakah yang lama? Sebab ada orang, mohon maaf, kecenderungannya baju yang itu. Walaupun bajunya banyak, tapi paling senang pakai baju itu. Itu yang harus dipakai. Makanya kebersihan juga harus dijaga. Jadi pertama mandi, yang kedua membersihkan badan kita pakai harum-haruman semacamnya, dan yang selanjutnya adalah dengan memakai pakaian yang disenangi oleh Nabi itu pakai putih ataupun warna hijau. Warabi'u, dan yang keempat ya, akhdhu dzufri, memotong kuku. Memotong kuku. Ini memotong kuku itu sunnahnya hari Senin, hari Kamis, hari Jumat. Sebenarnya Senin, Kamis, Jumat. Tidak disunahkan kalau Selasa, Rabu. Sunnahnya kalau nggak Senin, Kamis, Jumat. Kalau rutin setiap Kamis saja, kita nggak sampai panjang. Baru mulai panjang kena lagi dari Kamis sampai Jumat, potong lagi. Ya. Jangan sampai kita panjang, kalau untuk sulit mendapatkan kesempurnaan. Kenapa? Takut di bawah kukunya atau bagian dalamnya tidak kena air. Kalau kukunya panjang. Selanjutnya wakhdus sya'ri, apa artinya? Memotong bulu. Bulu yang ada di anggota badan kita itu sunnah dipotong. Yang pertama apa? Ya, kalau rambutnya panjang, rambut yang dipotong. Tapi kalau rambut bukan mingguan mungkinnya, bulanan.
Yang kedua fayat ifripahu, ya, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu dicabut, bukan dipotong. Sebab kalau dipotong nanti meninggalkan dia, ya, akar-akarnya itu kadang-kadang membuat kita banyak orang yang agak bau dekat ketiaknya, keringat. Tapi cabut. Walaupun sekarang mungkin udah jarang orangnya, orang kampungan kadang-kadang nyender, diangkat tangannya. Jadi bulu ketiak cabut. Ya, wayaqusu syaribahu, termasuk merapikan potong jenggotnya. Nah, kalau jenggot maaf syarib kumis. Kumisnya dipotong. Jangan sampai kumisnya lebih panjang daripada bibirnya. Karena ada sampai udah macang ke atas, ya. Seperti orang ingin nakut-nakutin orang. Ya. Selanjutnya termasuk penyawayah berkuah napo. Bahasa ini anatahu, yang juga memendekkan bulu kehormatan atau kemaluannya. Jadi mau Jumatan tuh beres benar anggota badan kita, sudah mandi iya, pakai parfum juga iya, pakai pakaian yang sudah ini. Tapi di luar itu juga anggota badan kita juga dirapikan, kuku dirapikan, rambutnya dirapikan, ya, termasuk kumisnya dipotong. Sikat gigi udah pasti dipotong, tambah lagi mungkin bulu ketiaknya, lumalnya, terus dirapikan semua. Kenapa hari Jumat itu beda dengan hari yang lain? Rasul menyebutnya Sayyidul Ayyam, tuannya hari itu hari Jumat. Innal Jum'ata Sayyidul Ayyam. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, itu nilainya beda dengan sholat fardu yang lain, ketimbang sholat zuhur, sholat semacamnya. Makanya walaupun kita dalam keadaan musafir, ya, kalau masih ada kemungkinan kita melaksanakan sholat Jumat, ya laksanakan sholat Jumat. Nilainya akan berbeda ketimbang sholat zuhur nanti, walaupun diperkenankan musafir tidak Jumatan, tapi nilainya berbeda. Makanya dibersihkan semacamnya. Selanjutnya juga disunnahkan juga al-bukur. Al-bukur itu berangkatnya lebih pagi. Lebih pagi. Lebih pagi itu artinya boleh mungkin habis sholat subuh atau habis sholat duha langsung berangkat ke masjid. Kenapa lebih pagi? Karena dalam pelaksanaan Jumat itu satu hari, setengah hari itu dibagi 4. Waktu saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat. Kalau saat pertama, anggap dari subuh sampai jam 9 untuk masjid, itu akan mendapatkan pahala seperti al-badana. Badana itu onta. Onta nyebutnya karena onta hewan paling mahal. Hewan paling mahal diketimbang sapi dan semacamnya. Walaupun kenyataannya, ya, sapi sekarang juga ya mahal. Saat yang kedua, waktu kedua itu pahalanya seperti orang akan mendapatkan al-baqor. Baqor itu apa? Al-ghanam, kambing. Seperti orang mendapat kambing. Jadi pertama ya onta, sapi semacam jenisnya onta semacamnya itu sapi. Yang kedua itu sama dengan mendapatkan pahala seperti orang mendapatkan kambing. Yang ketiga, saat ketiga itu sama dengan orang ad-dajjaj. Apa itu? Mendapatkan seperti ayam. Yang keempat baru al-baydha. Apa itu? Seperti orang mendapatkan telurnya. Lah, pertama, kedua, ketiga kapan? Apa orang yang pertama? Bukan. Pertama itu pokoknya dari pagi sampai khotib naik mimbar itu dibagi 4. Anggap satu jam 6 sampai jam 9, atau jam 6 sampai jam 8, nanti jam 8 sampai jam
10 sampai jam 11, 11 sampai jam setengah 12. Kalau sekarang karena turunnya jam 12, ya menjelang jam 12. Sampai datang terakhir pun masih mendapatkan nilai. Tapi lebih pagi itu lebih baik. Kecuali itu khotib. Kecuali khotib. Kalau khotib itu tidak disunahkan datang pagi, enggak. Khotib itu masuk masjid ketika dia sunahnya mau naik mimbar. Tapi karena kadang-kala khotib tidak siapkan tempat khusus, makanya khotibnya gabung sama jemaah dulu. Kalau tempat taparnya yang lain, khotib itu punya tempat khusus. Masuk langsung masuk ruangan. Nanti ketika mimbar langsung ke mimbar. Banyak masjid yang sudah menyiapkan itu. Bahkan kadang-kala berikut seragamnya disiapkan. Semacam gamis, jubahnya disiapkan semua. Jadi sunnah semakin pagi semakin baik dia melaksanakan mendapat pahala untuk melaksanakan sholat Jumat berangkat ke masjidnya. Semakin pagi semakin baik, tergantung kebutuhan kita. Itulah sunnah-sunnahnya orang ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Sampai di masjid nanti, ya tentunya juga harus dia mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, berzikir. Sampai pagi berzikir. Dan kalau sampai duluan, ya yang terbaik ngambil saf yang pertama. Bukan sampai duluan nyari senderan di belakang, enggak, nyari saf yang pertama. Walaupun ada masjid-masjid tertentu, ya di belakang imam ini nggak boleh tempatnya siapapun. Sudah ditaruh karpet merah, ada tulisannya. Ya khotib, pembawa acara, pengurus macamnya. Walaupun yang paling berhak di belakangnya bukan di belakang imam itu bukan pejabat, bukan, tetapi yang paling paham tentang pelaksanaan sholat itu. Nanti ketika ada kesalahan tidak sulit mencari badannya penggantinya. Itulah sunnah-sunnah ya bagi orang yang ingin melaksanakan ya, sholat Jumat. Yang pertama mandi seperti mandinya orang yang mandi junub atau mandi hadas besar. Yang kedua, kalau tidak sanggup menggunakan air, ya mandinya bisa bertayamum. Yang kedua, membersihkan anggota badan kita. Membersihkan anggota badan kita. Ya, termasuk juga menggunakan pengharum atau harum-haruman. Yang ketiga, ya adalah menggunakan atau memakai pakaian yang berwarna putih maupun berwarna hijau. Yang keempat adalah memotong kuku, termasuk memotong kumis, memotong ya bulu ketiak atau mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan atau kehormatan. Dan yang kelima adalah berangkat sepagi mungkin, sesegera mungkin menuju masjid. Ya, menuju masjid. Sampai di masjid nanti sampai baru kita berzikir atau mungkin sholat duhanya di masjid. Karena sholat duha di masjid karena jam 10 sudah berangkat ke masjid. Ini bisa kita lakukan kalau kita statusnya bukan karyawan. Bukan karyawan. Kalau karyawan sulit, kenapa? Hari Jumat adalah hari kerja aktif. Kecuali di Mekah atau negara-negara tertentu yang hari liburnya hari Jumat. Kalau 2 hari berarti liburnya Jumat Sabtu. Ya. Itu bisa tempuh di masih kayak Mekah itu ya jam 9 banyak orang masih. Kenapa? Bang hari libur masalahnya. Kalau Indonesia jam 9 kosong, jam setengah 2 kosong. Apa? Masih ngantor. Ya kita harus maklumi. Makanya juga ada pelaksanaan sholat Jumat itu ya pelaksanaan sholatnya bukan pas zuhur, setengah 1 bermulai. Kenapa? Ya karena memang jam kantornya libur yang mulai jam setengah jam 12 sampai nanti jam setengah 2. Ya jam 12 baru sudah mulai yang mungkin ya selawat. Nanti khotib naik, azan kurang lebih hampir setengah 1. Ya
ya, 1:30 baru mereka kembali kantor lagi. Ya kita berharap mudah-mudahan ini semuanya saya yakin kita melaksanakan semua. Mandi sudah pasti, apalagi yang berangkat kantor. Ya, bagaimana kalau mandinya di jamaah? Kenapa di jamaah? Dia misalnya juga selain ingin mandi Jumatan juga memang mandi wajib, nggak ada masalah. Nah, mandinya di jamaah, niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dan untuk datang ke masjid. Ya, itu namanya berbisnis dengan niat. Bahasa sekali tapi niatnya dapat 2 pahala. Nah, seperti kita hal-hal yang lain boleh kita dengan niat yang lebih dalam satu perbuatan. Baik, wa'alaikumsalam. Ini untuk sementara mungkin sebagai pengantar diskusi kita. Ya kurang lebih masih ada 8 menit atau 9 menit ke depan. Barangkali ingin menyampaikan hal-hal atau pertanyaan, silakan. Tumben agak sepi. Kalau terlambat berangkatnya nggak buru-buru itu sampai di mana? Masih boleh masuk wajibnya gugur itu. Sholatnya di bah atau udah sholat? Ya. Sebenarnya selama ini pandangan Imam Syafi'i ya, selama yang mendengarkan khutbah itu 40 orang yang lambat walaupun datang udah takbir katakan, itu nggak ada masalah, dapat kebagian pahala, tetap kebagian pahala. Dan bagian pahalanya adalah sholat Jumatnya, tapi tidak mendapatkan bagian pahala mendengarkan khutbah. Kalau khutbahnya kedengaran, mendengar khutbah itu Facebook ke atas di kantor jelas banget, bahkan mohon maaf, ada mungkin sebuah masjid ketika masuk gak jelas suaranya di dalam, karena mungkin faktor settingannya nggak bagus ya. Tapi kalau di luar jelas banget. Ya di dalam yang mendengarkan itu wajib tetap minimal 40 orang Imam Syafi'i, Muhammad 40 berikut khutbahnya. Ya. Yang di luar mendengarkan dia juga mendapatkan pahala. Nanti walaupun masjidnya mungkin ya masjidnya ya khutib berdua baru dia datang ke masjid. Tapi kan saya yakin nanti tidak akan mendapatkan nilai iktikaf di masjid. Sebab kita masuk masjid itu ketika mau duduk agak lama itu niatkan selain kita mendengarkan khutbah juga niat iktikaf di masjid. Ya. Kayak hari ini nih atau besok ketika pengajian apapun ya sambil ikut pengajian, sambil nunggu jam kantor masuk, ketika itikaf di masjid, ya dapat pahala ngajinya, pahala itikafnya, dan semuanya akan bernilai pahala. Kalau niat kita niat itikaf di masjid. Enggak, silakan yang lain. Jadi udah komat juga masih belum terlambat ya, masih boleh. Ya masih, kalau ukurannya lambat tidaknya itu selama dia masih bisa berjamaah minimal 1 rakaat. Kan saya sampaikan kemarin kan, Jumatan itu wajib berjamaahnya 1 rakaat. Jadi kalau lambat masih ikut 1 rakaat sama imam, itu tinggal nambah 1 rakaat lagi cukup. Dianggap masih mengikuti sholat Jumat. Tetapi kalau sampai masjid baru takbir, imam ruku, belum kita ruku bersama imam, imamnya iktidal, rakaat kedua, kita niatnya tetap niat sholat Jumat, tetapi nanti pelaksanaan sholatnya 4 rakaat jadi dulu. Nggak harus meniat, oh kalau gitu senat dulu nggak usah. Jadi niatnya Jumat sama imam, tiba-tiba kan ukurannya makmum itu ketika rukunya bersama dengan imam rakaat pertama ini. Kalau masih ikut sama imam, oh nggak baca apa-apa, imamnya naik, berarti sudah dianggap sudah ikut dapat 1 rakaat dengan imam. Takbir belum baca Fatihah, belum baca apa, sujud, ruku juga belum baca langsung, tapi cukup lamanya sekedar subhanallah, imam naik, ya ikut naik, sudah berarti dapat 1 rakaat.
itu enaknya orang berjamaah, padahal nggak baca apa-apa, modalnya takbir dan rukuk doang, dianggap sudah memenuhi 1 rakaat bersama imam. Nanti di belakangnya, kalau itu rakaat pertama, rakaat kedua sempurna, nggak usah nambah lagi. Kalau itu rakaat kedua cukup nambah 1 rakaat belakangnya nanti. Ya, ukurannya selama dia bisa ikut 1 rakaat bersama imam, ya sejak rukuknya dia sudah masih mengikuti sholat Jumat. Ya, baik, yang lain. Ya, kalau sudah tidak ada, baik, di sini kajian kita, Pak. Ya. Sementara kita berharap mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita layaknya duduk di raudhah, dan nanti berhakikatnya mudah-mudahan mendapatkan raudhah yang hakiki sebenarnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.